Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Robi Bianswandana, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Garut dari Unit Kerja SDN 2 Sukamukti, Kecamatan Cilawu. Pendidikan guru penggerak yang saya ikuti sangatlah banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga bagi saya sebagai seorang pendidik. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang mana pendidik memfasilitasi segala kebutuhan murid dalam belajar supaya bakat dan minat serta kreativitas anak dapat berkembang. Pendidik hanya mengarahkan anak dengan alur merdeka belajar. Anak diberi kebebasan menurut keinginan mereka dan tanpa membahayakan diri mereka sendiri. Kali ini saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1? Pertama, dalam mindset saya, proses pembelajaran selalu berpusat pada guru. Saya mengajar di kelas 3 sekolah dasar. Dalam pembelajaran di kelas, saya terlalu banyak menggunakan metode ceramah, sehingga murid saya hanya diam dan cenderung tidak memperhatikan. Mereka kadang asik dengan dunianya sendiri. Kedua, saya kurang bisa memahami karakteristik murid saya. Saya cenderung masih menyamakan kemampuan setiap anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton, tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik unik pada diri murid di kelas saya. Ketiga, rendahnya motivasi belajar, sehingga murid tidak aktif dalam proses pembelajaran. Yang saya rasakan ketika sedang proses belajar, beberapa murid terlihat tidak bersemangat. Mereka tidak bergairah, sehingga proses pembelajaran tidak dapat berjalan secara 2 arah. Pembelajaran pun terkesan tidak bermakna, bahkan tidak menyenangkan bagi murid. Keempat, yaitu pembelajaran hanya terfokus pada penilaian kognitif. Saya lupa bahwa pendidikan itu hanya mentransfer ilmu, tetapi ada aspek-aspek lain yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran, seperti afektif dan psikomotor, sehingga mengembangkan seluruh potensi yang ada di lingkungannya secara maksimal. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Berubah dari segi pemikiran atau mindset. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat harus pada murid, atau istilah kerennya student center. Pembelajaran yang berpusat pada murid adalah proses pembelajaran yang menyenangkan, juga menjadikan murid aktif, karena mereka terlibat secara langsung sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya dan mereka pun akan merasa bahagia. Yang kedua yaitu memahami dan menghargai setiap karakteristik anak. Tentunya anak terlahir dengan karakteristik yang berbeda, setiap individunya. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna,
di mana sebagai guru saya harus mampu menuntun murid sesuai dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Yang ketiga yaitu menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Guru harus mampu menyediakan sumber belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu apapun yang ada di sekitar lingkungan anak berada dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar murid. Kodrat zaman yaitu mengikuti perkembangan zaman tanpa mengurangi nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Murid bebas untuk memilih sumber belajar mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Kemudian selanjutnya adalah merubah pola pikir saya dari menuntut menjadi menuntun. Berubah dari segi perilakunya sendiri. Yang pertama, saya terus berusaha menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan berbagai metode belajar. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan dapat memotivasi murid dalam belajar. Kedua, yaitu memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing murid. Ketiga, yaitu menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui berbagai pendekatan kepada murid, saya akan tahu potensi dan bakat yang dimiliki setiap murid, sehingga mampu menuntun perkembangan potensi mereka dan bakatnya secara maksimal. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid, sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, yaitu menerapkan alur merdeka belajar. Kita berikan kebebasan kepada murid dengan bimbingan terarah dalam menentukan belajar baik akademik maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber utama, namun guru harus kreatif agar murid bisa dibimbing dan diarahkan sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, yaitu pembelajaran yang semakin menebalkan budi pekerti murid. Pembiasaan yang baik akan selalu saya terapkan kepada murid, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik. Yang keempat, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dan yang terakhir, yaitu pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai kodrat alam yang dimiliki anak, supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai dengan karakternya, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian, tetap terbuka dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, tentu saja tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur sosial budaya yang ada. Dengan demikian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Yang mana kita di sini memfasilitasi siswa dan dengan sistem Among memberi teladan, membangun motivasi dan memberi dorongan. Serta yang paling penting adalah penebalan budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Demikian yang dapat saya jabarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.